Ya, Sudah siap. keluar ya, Pak? Sudah. PowerPoint. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait film Hafalan Surat Delisa. Mungkin langsung saja, ini untuk identitas filmnya. Judulnya sendiri adalah Hafalan Surat Delisa. Nah, jadi film ini diadaptasi dari sebuah novel karangan Terelie yang berjudul novel Hafalan Sholat Delisa. Nah, jadi untuk tema dari film ini sendiri yaitu sosial dan agama, di mana dalam film ini banyak menceritakan terkait nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Untuk tokoh pemerannya, untuk tokoh pemeran utama itu ada Delisa, dan tokoh pemeran lain ada Umi Salamah, yaitu uminya Delisa, ada Abi Usman, dan ada kakak-kakaknya Delisa, Kak Fatimah, Kak Aisyah, Kak Zahra, dan pemeran yang lainnya. Nah, ini untuk beberapa pemerannya. Nah, di sini sedikit bercerita terkait karakter pemeran film tersebut. Yang pertama itu ada Delisa. Delisa digambarkan sebagai seorang anak manja yang sedikit pemalas, namun dia memiliki semangat yang tinggi, periang, dan tak mudah menyerah. Selanjutnya ini ada Abi Usman, ayahnya Delisa. Abi Usman ini merupakan sosok ayah yang penyayang dan bersahaja serta pekerja keras. Selanjutnya itu Umi Salamah, ibunya Delisa, merupakan sosok ibu yang sabar, menyayangi anak-anaknya tanpa pilih kasih. Selanjutnya itu ada kakak-kakaknya Delisa. Yang pertama ada Kak Fatimah, merupakan anak sulung yang bisa diandalkan. Ia dapat menggantikan peran uminya menjaga adik-adiknya dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya itu ada Kak Aisyah. Ini anak kembar Kak Aisyah dan Kak Zahra. Jadi Kak Aisyah ini orangnya adil dan iri hati. Ia sering cemburu terhadap Delisa, namun di balik itu semua dia adalah kakak yang baik. Selanjutnya Zahra, kembarannya Aisyah, dia memiliki sifat yang berbeda dengan kembarannya. Zahra dia lebih sosok yang penyabar dan pendiam. Terus ada Ustadz Usman, dia adalah guru ngaji Delisa. Dia sosok yang sangat baik, selalu menyayangi Delisa, dan ya, dia merupakan guru ngaji Delisa. Selanjutnya ada Mr. Smith, dia seorang relawan dari USA. Dia sangat baik, penyayang, dan suka menolong, selalu memberi semangat pada Delisa. Selanjutnya itu ada Suster Sophie, seorang suster relawan dari Brazil. Ia sangat baik dan penyayang serta pengertian. Selanjutnya itu ada Ko Acan, dia seorang penjual emas, memiliki karakter yang baik, suka menolong dan suka memberi. Selanjutnya ada Tiur, merupakan sahabatnya Delisa. Dia adalah anak yang baik, pengertian, dan suka menolong. Terakhir ada Umam, merupakan teman yang Delisa juga. Dia adalah anak yang jahil, nakal, dan pemurung. Nah, mungkin dari teori yang telah kita pelajari, itu ada yang pertama teori Human Motivation Model atau teori motivasi. Itu ada 5 poin. Yang pertama ada freedom to choose, merupakan karakteristik dasar manusia. Jadi setiap manusia memiliki 4 sumber daya psikologis yang membantu memberi pertimbangan dalam memilih perilakunya, yaitu akal, perasaan, kehendak, dan hati nurani yang bersifat intuitif dan spiritual. Selanjutnya ada urge, sebagai faktor pendorong perilaku. Seseorang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup dan mempertahankan hidup. Selanjutnya ada meaning, sebagai transformasi diri menuju kebermaknaan hidup. Bagi individu yang sehat, sumber motivasi terbuka lebih lebar dan luas. Selanjutnya challenge, itu sebagai tekanan dari luar, tekanan lingkungan, yaitu interaksi seorang individu dengan lingkungannya, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun sosial, menimbulkan gesekan-gesekan yang menjadi sumber lain bagi bangkitnya motivasi untuk berperilaku. Selanjutnya ada insentif sebagai pull factor dari perilaku. Insentif dapat berbentuk materi maupun non materi, sedangkan materi dapat berbentuk uang maupun in natura. Nah, ini pengaplikasian teori tersebut dalam film Hafalan Sholat Delisa.
Yang pertama itu Urj. Jadi yang pertama itu ada di karakternya Aisyah, di mana kakaknya Delisa yang mudah iri dengan apa yang diberikan kepada Delisa. Hal itu membuat Aisyah sedih dan kesal terhadap Delisa. Terus pada karakternya Abi Usman, ayahnya Delisa terlihat begitu sedih melihat kondisi kampungnya Lohna yang hancur karena tsunami. Ia melihat rumahnya yang hancur tak tersisa. Selanjutnya itu ada di karakter Ustadz Usman. Jadi ketika Ustadz tersebut balik ke kampungnya, ia begitu terkejut dan sedih melihat apa yang terjadi di kampungnya. Dia mempertanyakan mengapa cobaan ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Selanjutnya itu ada karakter Umam. Terlihat begitu murung setelah bencana tsunami itu terjadi. Dia merasa kehilangan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Selanjutnya itu ada di karakternya Delisa. Ketika uminya Umam kembali, Delisa begitu kecewa. Mengapa bukan uminya yang kembali? Dan pada saat itu Delisa menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil pada dirinya. Selanjutnya itu Mining, ada di karakter Umi Salamah. Dia sangat menyayangi anaknya, selalu peduli dengan perkembangan anak-anaknya dan melakukan semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada Kak Sophie dan Mr. Smith. Mereka dengan tulus membantu para korban bencana tsunami tersebut dan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada pada Delisa. Dia sangat terlihat tegar dan tetap semangat walaupun dia hanya memiliki satu kaki dan banyak kehilangan keluarganya. Delisa secara tidak langsung dia juga memberikan semangat pada orang-orang di sekitarnya. Dia terlihat begitu bahagia ketika melihat orang sekitarnya pun juga bahagia. Pada akhirnya dia bisa menerima semuanya. Dia bisa ikhlas menerima apa yang hilang dari dirinya. Selanjutnya ada pada Abi Usman, ayahnya Delisa. Dia sangat mengerti arti dari semua ini. Dia menganggap semua cobaan ini hanya untuk menaikkan derajat manusia di mata Tuhan. Selanjutnya ada Ustadz Rahman. Dia dapat menerima semua ini setelah melihat dan berbicara kepada Delisa. Jadi awalnya Ustadz Rahman ini bertanya-tanya kenapa kejadian ini bisa menimpa mereka semua. Akhirnya dia sadar ketika Suster Sophie menyuruh Ustadz Rahman bertanya kepada Delisa. Selanjutnya ada Freedom to Choose. Ada di karakternya Aisyah. Awalnya Aisyah tersebut begitu iri dan cemburu karena Delisa mendapatkan hadiah dari Umi dan abinya. Nah, akan tetapi Aisyah di situ dia bisa menerima semuanya setelah Umi Salamah menasihati Aisyah. Dan akhirnya Aisyah memilih untuk tidak iri dan cemburu lagi kepada Delisa. Selanjutnya ada di karakter Delisa. Ia sangat sabar melihat kondisinya yang kehilangan satu kakinya. Akan tetapi ia tetap bersyukur bahwa kakinya yang lain masih bisa digerakkan. Delisa menjadi pribadi yang tegar dan kuat dengan kepolosannya. Dengan sikapnya itu secara tidak langsung dia memberikan motivasi dan bisa menghibur orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya tuh ada pada Mr. Smith. Dengan dia melihat kondisi Delisa pada saat itu yang belum ketemu dengan ayahnya, hatinya Mr. Smith tergerak dan memutuskan untuk mengangkat Delisa menjadi anaknya dan mengajaknya untuk tinggal bersama-sama di Amerika. Yang poin selanjutnya, poin keempat itu challenge. Di sini ada terlihat pada karakter Umam dan teman-temannya Delisa. Jadi akibat bencana ini mereka begitu murung dan tidak ada semangat untuk bermain lagi. Akan tetapi Delisa tetap memberi semangat kepada mereka semua agar tidak menyerah dengan keadaan. Nah, akhirnya teman-temannya Delisa dan Umam bisa kembali bermain bersama-sama. Selanjutnya itu ada di Abi Usman. Dia sangat terpukul melihat bencana yang terjadi di kampungnya. Nah, Abi Usman begitu tegar setelah mengetahui sebagian keluarganya meninggal.
Selanjutnya itu ada pada Delisa, seorang anak kecil yang banyak menerima cobaan yang sangat berat untuk diterima oleh anak seusianya. Dia kehilangan kakinya dan keluarganya yang ia cintai. Akan tetapi Delisa adalah anak yang kuat dan bisa menerima semua ini walaupun sebenarnya ia merasa kehilangan. Selanjutnya insentif terlihat pada Delisa. Pada awalnya Delisa melakukan semuanya karena mendapatkan kalung emas dari uminya dan mendapatkan sepeda dari abinya. Dan dia juga pernah mengatakan cinta kepada uminya, cinta karena Allah kepada uminya, agar dia bisa mendapatkan hadiah dari Ustadz Rahman. Selanjutnya ada Abi Usman. Ia sangat bahagia dan senang ketika mendapatkan informasi bahwa Delisa masih selamat. Ia langsung bergegas menuju rumah sakit dan mencari Delisa. Ia sangat bersyukur melihat anaknya selamat walaupun keluarganya yang lain tidak dapat diselamatkan. Terus ada teori yang kedua, teori ruh, RUH, adalah sebuah teori motivasi yang bersifat holistik, dinamik, integratif. Menurut teori RUH, kekuatan motivasi terbentuk dari 3 unsur, yaitu ada risk, avoidance, uncertainty tolerance, dan hope reliance. Suatu situasi atau kondisi akan menimbulkan motivasi ketika mengandung ketiga unsur tersebut. Nah, ini merupakan grafik dari teori ruh. Yang pertama itu ada learn helplessness, adalah merasa tidak berdaya padahal ia bisa melakukan sesuatu. Selanjutnya itu naik sedikit pada optimum challenge, adalah kondisi baru bergerak ketika terpepet. Selanjutnya ada fatalis, adalah terlalu membesar-besarkan ketidakpastian, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ingin menikmati saja. Selanjutnya ada optimum opportunity, adalah posisi seseorang yang berada di titik optimum harapan. Jadi ini bukan berupa ekspektasi. Ia siap dengan apapun yang terjadi, entah itu baik maupun buruk. Ia siap menghadapi ketidakpastian tersebut. Selanjutnya ada comfort zone atau zona nyaman, adalah posisi di mana ia merasa nyaman dengan kondisi yang ada sekarang dan tidak ingin perubahan. Yang ia mau hanya menuntut sebuah kepastian. Nah, ini pengaplikasian teori tersebut. Yang pertama ada learn helplessness. Itu terlihat pada Umam, temannya Delisa dalam film tersebut. Pada saat setelah terjadinya bencana tsunami, sikap Umam sangat berbeda dari sebelumnya. Ia menjadi penyendiri, pemarah, dan pemurung. Umam terlihat jarang sekali bermain dengan teman-temannya. Akibat bencana tersebut, Umam menjadi sangat terpukul dan merasa tidak berdaya. Selanjutnya ada di Ustadz Rahman. Ia merasa sangat terpukul melihat kondisi Lohnga, daerahnya yang hancur lebur. Seperti sudah tidak ada semangat lagi pada diri Ustadz Rahman. Namun kondisi tersebut tidak lama ia tersadar oleh Delisa. Delisa yang masih semangat bermain bola dengan teman-temannya walaupun dia kehilangan kakinya. Dari situlah semangat Ustadz Rahman bangkit kembali. Beriring waktu, learn helplessness Ustadz Rahman mulai menghilang dan membangun semangat baru. Selanjutnya ada optimum challenge. Jadi seluruh warga Lohnga, mereka saling bahu-membahu membangun daerahnya kembali, di mana mereka mau tidak mau harus bangkit dari kondisi tersebut. Seperti yang bisa dilihat seperti Koh Acan, ayahnya Umam, Ustadz Rahman, dan Abi Usman. Mereka tetap semangat untuk membangun daerahnya mereka. Nah, di sisi lain, bencana ini menggerakkan hati salah satu relawan, yaitu Mr. Smith, untuk merawat dan mengajak Delisa ikut dengannya ke Amerika dan menjadi anak angkatnya. Selanjutnya ada optimum opportunity. Jadi terlihat di karakter Delisa, ia mempunyai harapan yang sangat tinggi. Pada saat bencana tsunami melanda Lohnga dan merenggut
satu kakinya, serta orang-orang yang ia sayangi. Ia tetap menjadi Delisa yang semangat dan periang. Ia bahkan secara tidak langsung memberi motivasi pada orang-orang di sekitarnya untuk terus bangkit dan menjadikan bencana ini sebagai tantangan dan introspeksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya ada di Abi Usman, ia memperlihatkan ketegarannya dalam menghadapi musibah. Walaupun sebenarnya ia sangat sedih dan tidak boleh melihatkan kesedihannya itu kepada Delisa. Ia juga menjadikan bencana tsunami ini sebuah tantangan dan improvisasi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada di Umi Salamah, dia mempunyai sifat sabar dan penyayang terhadap anak-anaknya. Ia memiliki harapan yang tinggi dengan memotivasi anak-anaknya untuk selalu bertingkah laku baik dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada teori anchor, di mana teori ini adalah kekuatan iman dengan posisi hikmah adalah selalu yang di atas, dan kepribadian yang kuat itu adalah kepribadian yang selalu dapat mengendalikan dirinya dengan meletakkan diri sendiri sejajar dengan orang lain serta harta atau material di bawahnya. Jangan sampai kita memposisikan diri kita di atas karena akan menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Jangan pula memposisikan orang lain di posisi atas karena kita akan merasa tergantung pada orang lain. Serta jangan memposisikan harta di atas kita akan di mana nanti kitanya akan menuhankan harta, seolah kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya harta. Nah, teori angker ini, hikmah, diri sendiri, orang lain, dan harta, hubungannya seperti lingkaran, sehingga masing-masing dapat berubah posisi, tidak tetap. Untuk bisa stabil, lingkaran tersebut harus dapat direm atau dikendalikan. Nah, pada pengaplikasian di film Hafalan Sholat Delisa tersebut, jadi dalam film ini terlihat bahwa Delisa, Umi Salamah, dan Nabi Usman meletakkan hikmah paling atas, materi paling bawah, dan memposisikan dirinya sejajar dengan orang lain, sehingga hal tersebut menjadi seimbang atau balance. Nah, Umi Salamah adalah orang yang sangat penyabar dan selalu memotivasi anak-anaknya untuk berperilaku baik. Delisa adalah seorang anak yang tak pantang menyerah, begitu pula dengan Nabi Usman yang selalu tegar, dan seorang ayah yang bijaksana. Mereka memiliki angkor yang kuat dan selalu dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Beda halnya dengan Umam, temannya Delisa. Sepertinya Umam sulit meluruskan angkornya saat terjadi bencana tsunami. Angkor Umam goyah sehingga sulit untuk menemukan hikmah dalam situasi tersebut. Bisa jadi Umam tersebut meletakkan orang lain di posisi yang paling atas sehingga tidak terjadi keseimbangan di sana. Nah, bencana tersebut selain merenggut orang-orang yang dicintai oleh Umam, hartanya, dan juga semangat hidupnya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Ada tanggapan dari teman-teman atau dari Bapak mungkin? Baik, baik, terima kasih ya. Jadi secara umum sudah bagus, artinya pemahaman tentang teorinya sudah nampak ya. Hanya satu saja yang masih kurang pas tadi adalah justru di bagian awal ya, ada bagian human motivation model itu analisisnya mestinya dibalik ya. Jadi jangan orangnya ditempelkan ke tema-temanya itu, tapi tema-temanya itu ditempelkan ke orangnya. Jadi itu semua teorinya ini, tiga-tiganya itu sebenarnya dinamik ya. Semuanya ini holistik, integratif, dan dinamik. Jadi nggak bisa dipisah-pisah misalnya yang meaning itu ini, kemudian yang urge ini gitu. Tapi pada saat apa itu urge-nya menyebabkan apa, lalu dia melakukan sesuatu sebagai dorongan dari freedom to choose-nya sehingga dia menemukan meaning, misalnya gitu. Jadi ada proses dinamikanya. Kalau yang teori ruh itu memang apa ya, learn helplessness itu posisi seseorang, itu kan sebetulnya learn helplessness itu sudah merupakan kombinasi dari risk, uncertainty, dan hope jadi satu. Makanya itu mungkin lebih mudah difahami ya, sehingga orang itu memang ada di posisi itu dan bisa bergerak ke posisi yang lain ya.
Sehingga tadi kalau dicontohkan Ustadz Rahman tadi kan awalnya di learn helplessness, tapi setelah dia belajar dari Kilisa, dia mulai bergerak ke arah optimum challenge gitu ya. Jadi ada pergeseran ke arah kanan sehingga dia jadi timbul harapannya gitu. Jadi ini dinamikanya penting. Demikian juga dengan teori anchor tadi itu penjelasannya sudah betul bahwa satu orang itu memiliki struktur ya, tidak hanya satu orang virtue, satu orang lain. Kita kan nggak gitu toh. Itu tadi betul tadi. Jadi satu orang itu memposisikan virtue di atas sehingga dia sikapnya terhadap orang gimana, terhadap materi gimana gitu. Jadi satu gambar itu melekat pada satu orang dengan 4 anchor itu ya. Nah, yang human motivational model juga harus begitu, tapi sifatnya dinamis. Jadi misalnya Umam tadi ya, Umam memang urge-nya kuat ya. Namun dia juga pada akhirnya kan harus berubah ya, harusnya dia menghadapi challenge. Mungkin urge-nya itu pada saat belum tsunami, urge-nya itu sebagai bully ya, suka mengganggu dan sebagainya. Tapi begitu tsunami dia langsung jatuh. Jadi urge-nya membuat dia justru menjadi sedih gitu. Jadi ketika tidak ada challenge dia jadi bully, ketika datang challenge dia jadi pendiam. Ya itu sifat atau indikator bahwa urge-nya itu masih dominan. Tetapi ketika dia akhirnya ibunya kembali dan sebagainya, dia kan itu kan semacam kondisi yang mengubah gitu ya, dan dia akhirnya mungkin bisa belajar dari situ, tetapi ada kecenderungan umumnya dia di urge gitu. Sementara kalau yang Abi Usman ya, itu kan pada saat dia kecewa sekali memang dia terjebak ke dalam kesedihan dan sebagainya, tapi dia punya keyakinan bahwa dia harus berbuat sesuatu, berarti itu mencerminkan ada freedom to choose-nya, dan akhirnya dia bisa memahami makna semua, berarti dia sudah bisa mentransformasikan diri menuju meaning gitu ya. Jadi dinamis gitu loh maksud saya, jangan diplotkan satu persatu gitu. Jadi masing-masing orang itu memiliki dinamika dari 3 teori itu ya. Itu yang mungkin perlu dipertajam. Gampangannya tadi sebetulnya sudah orangnya sudah disesuaikan dengan tema-temanya kan, cuman dibalik aja. Jadi jangan yang urge itu siapa saja, terus yang freedom to choose siapa saja, enggak, tapi si Umam ini urge-nya bagaimana dinamikanya, kemudian freedom to choose-nya bagaimana, kemudian Abi Usman bagaimana, kemudian Delisa bagaimana gitu ya. Kapan dia urge-nya dominan sehingga dia terpuruk, tapi kemudian dia nampak bisa mengaplikasikan atau menunjukkan freedom to choose-nya sehingga bagaimana, dan akhirnya dia bisa menemukan meaning dan justru bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan bisa mengajari ustadznya yang itu sempat hampir putus asa, misalnya gitu. Gitu ya, bisa dipahami kan bedanya? Cara menjelaskannya? Insya Allah bisa, Pak. Mungkin saya mau tanya, Pak. Nah, jadi satu orang itu utuh gitu, bukan dipisah-pisah menjadi bagian ini bagian, tapi satu orang utuh itu berdinamika dalam berbagai macam aspek itu, atau berbagai macam tema maupun anchor tadi ya, gitu. Semuanya ada, tapi dalam situasi yang berubah-ubah atau berdinamika begitu. Baik, dari yang lain mungkin ada komentar atau pertanyaan, silahkan. Mungkin Pak, ini untuk penjelasan semua tokoh Pak dijabarkan apa ada batas ada tokoh-tokoh utama saja yang kita jabarin itu? Ini fokusnya kan sebetulnya aplikasi dari teori ya. Jadi secukupnya, kalau memang tokohnya itu kayaknya nggak begitu jelas seperti apa ya nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Tapi begitu ada tokoh yang kelihatan jelas ini bisa merepresentasikan teorinya itu ya ditampilkan gitu. Dan tadi yang disampaikan Mas siapa tadi? Rio kok Ori, saya dengar. Mas Rio tadi itu ya cukup gitu. Jadi nggak usah semua orang untuk semuanya gitu, nggak usah, nanti malah
dibuat-buat. Jadi kan itu intuitif aja. Dan juga tadi kan waktu jelasin teori roh juga nggak memaksakan yang comfort zone yang mana itu kan nggak perlu dipaksakan. Jadi kalau dipaksakan nanti malah tambah tambah terlalu mekanistis ya. Jadi ini mengalir saja gitu maksud saya. Memang kalau yang anchor itu kan memang dinamikanya langsung kelihatan visual gitu ya, sehingga lebih mudah menerapkannya. Tapi kalau yang human motivation model itu juga harus kita lihat sebagai sebuah dinamika yang naik turun, bergerak ke sana, berinteraksi gitu kan. Panah-panahnya itu maksudnya itu ada dinamika itu. Orang itu berubah ya, orang itu belajar dari pengalaman sehingga dia dari posisi yang satu bisa bergerak ke yang lain dan sebagainya. Dan juga yang perlu diingat di human motivation model itu kan challenge dan insentif itu adalah lingkungan ya. Jadi itu bukan dari dia, tapi dirinya itu kan hanya ada urge, freedom to choose sama meaning tadi. Jadi ini juga sudah dijelaskan begitu ya. Itu urutannya sudah benar, tinggal melekatkan pada individu-individunya itu yang harusnya utuh untuk masing-masing individu. Begitu. Ada yang lain? Komentar, bertanya? Kalau nggak ada, sekarang presenter kedua. Masih ada waktu soalnya. Supaya nanti langsung bisa dapat feedback, lebih mudah untuk melakukan perbaikannya ya. Silakan presenter kedua. Mbak Retno mungkin Pak itu tadi bilang sama saya udah siap. Wajah Mam. Ya, Mbak Retno belum pernah kelihatan ini. Suaranya juga belum pernah kedengaran ini. Nah, Mbak Retno mungkin. Malu-malu Pak Mbak Retnonya. Biasanya kalau yang malu-malu itu kalau presentasi malah jos gitu ya. Nah, iya Pak, saya setuju Pak. Nggak benar itu Pak. Ayo Mbak Retno. Yang kalau punya saya itu tak jadiin satu Pak. Jadi saya lebih ke teori anchor-nya Pak. Ya nggak apa-apa, coba dipresentasikan dulu nanti biar saya bisa mengevaluasi lalu di feedback. Oh, iya. Kuliah kemarin ikut semua toh, tapi ada videonya juga ya, kalau nggak ikut juga bisa sendiri belajar sendiri. Kayaknya pandemi ini malah jadi lengkap ya kalau kuliah, jadi ada rekamannya. Kalau yang nggak pandemi kan nggak masuk, jadi nggak dapat informasi. Sudah kelihatan belum ya? Masih proses, masih hitam. Tidak bisa Pak ini Pak. Coba diulangi. Gara-gara motor lewat tadi mungkin. Jaringannya terganggu. Nah, ini proses. Tapi sudah dikumpulkan di Google Classroom. Sampun Pak. Coba kalau saya buka situ ya, siapa tahu saya yang share nanti bisa lebih lancar. Sebentar.
Saya tadi kirimnya nitip Mas Imam, Pak. Soalnya kuliah kemarin saya telat masuk, jadi nggak tahu linknya Google Classroom-nya. Oh ya, jadi saya cari dari akunnya Mas Imam ya. Mas Imam Setiawan, Pak. People. Bentar. Ya Pak, saya sudah upload Pak penyebar itu sama Mas Rio di Google Classroom. Bentar. Mana nih? Imam Setiawan ya, coba saya lihat. Ternyata nempelnya di ya, sebentar saya masalah buka. Nempelnya di assignment ya, bukan di people, salah. Classwork. Rekaman Oh, saya belum ya, saya belum buat anunya ya. Belum Pak, belum buat belum Pak. Makanya tadi saya upload di postingan Google Classroom. Di depan ya maksudnya. Oh iya ya, saya malah kelupaan. Oke. Judulnya apa nih? Tugas 1. Bentar. Imam Setiawan ya. Yang judulnya apa nih Mbak Anu? Dan saya ini Pak, dikasih nama Pak itu di postingannya. Atau Mas Imam bisa share dari Mas Imam. Oh, Imam Setiawan ada. Itu ada Pak, Baretno juga. Oh, Dwi Retno. Ya, Dwi Retno udah ketemu. Ya. Judulnya ada namanya ya. Oke. Ini saya buka dulu. Siapa? Baik, saya harus dulu nih. Untuk share kan harus di-download dulu ya. Saya nggak tahu kalau nggak di-download. Open in. Bentar, kok nggak ada. Bentuknya apa? PPT atau PDF ya? Ada 11 slide. PPT. PPT ya? Bentar. Kok nggak ada sabar. Ini Pak, downloadnya di sebelah kanan tuh ada pilihan Pak, dibuka di jendela baru itu baru bisa di-download Pak. Oh, harus buka jendela baru ya. Soalnya ini adanya cuma gambar printer aja. Sebentar ya. Open in new window, oke. Oke, terus mana tadi? Kok nggak ya? Bentar. Kembalikan dulu ya. Repot juga ternyata. Bentar. Imam Setiawan. Tugas apa tadi? Ini dia.
PowerPoint, coba ini kalau saya right click ini bisa nggak? Copy link, download link file. Oh, dari depan aja langsung download aja. Oke. Iya, sudah. Sebentar. Mana tadi? Belum ya? Oh, ini dia. Harus di save di mana? Di desktop aja. Desktop. Bentar, kok agak rumit juga ternyata ya. Bentar. Mungkin punyanya Mas Imam dulu, Pak. Iya. Atau Mas Imam yang nge-share juga bisa kan? Oh, bisa Pak. Baik Iya. Pak. Saya share ya, Pak. Saya nggak familiar kalau download dulu. Silakan Mas Imam share aja deh. Udah kelihatan kok. Ya, silakan. Mbak Retno yang presentasi, yang menjelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sini saya sedikit mau mempresentasikan tugas kemarin yang diberikan Bapak Bagus. Nah, di sini kemarin Bapak membilangkan kalau 3 teori ini saling berkaitan gitu. Jadi di pertemuan terakhir saya memilih untuk ke teori anchor-nya sendiri. Nah, yang pertama yaitu kenapa manusia memiliki kebebasan untuk memilih untuk apa. Pada dasarnya salah satu bentuk kekuasaan dari Allah yaitu memberi kewenangan kepada hambanya untuk memilih melalui proses kognisi atau afeksi yang dikaruniakan kepada kita. Nah, apa itu afeksi? Afeksi sendiri itu kayak sebuah rasa bentuk kasih sayang yang diberikan untuk kita. Lalu untuk kognisi sendiri itu proses yang dimana memperoleh pengetahuan serta pengetahuan tersebut itu diaplikasikan atau diaktivitaskan lalu mengingat, menganalisis dan memahami, menalar dan membayangkan. Next, Ma'am. Slideshow aja biar gampang next-nya. Next, Ma'am. Mas Imam harus diklik dari situ. Sudah Pak, sudah saya slideshow. Slideshow dulu udah. Sudah Pak. Belum kelihatan. Nggak muncul, Mam. Belum muncul ini. Oh mungkin. Nah sekarang. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Tapi kebablasan kita. Kebablasan, Mam. Mundur dulu. Ke kiri dulu. Oke. Ya. Sekarang maju lagi sampai slide ke berapa tadi?
Selanjutnya yang dijelaskan yang pertemuan yang awal tadi mengenai teori ruh sendiri, kita bisa jadi bahwasanya masa depan kita itu bersifat ruh yang dimana penuh dengan resiko, ketidakpastian, dan merupakan sebuah harapan yang dimana sesuatu yang belum nampak tapi baru bisa diprediksi dengan usaha yang bisa diamati setelah melakukan tindakan tersebut. Nah, terkadang ketakutan kita hanyalah karena bayang-bayangan kita sendiri, takut karena salah melangkah atau yang lain seperti itu. Nah, kepada apa atau siapa kita akan menggantung harapan atau hope-nya sendiri. Jawabannya itu tergantung pada yang kita pilih akan menentukan kualitas pada diri kita sendiri nanti. Next, Ma'am. Karena merasa tadi di slide pertama sudah dijelaskan mengenai kebebasan dan lain-lain. Jadi manusianya itu sendiri kita butuh sebuah harapan atau gantungan pada siapa gitu kita mengandalkannya. Nah, di sini pasti ada setiap manusia gelisah. Karena kegelisahan tersebut itu mencari sebuah anchor sendiri. Lantas itu apa itu? Anchor itu sudah dijelaskan kemarin, yaitu yang pertama sesuatu yang memberikan ketenangan dan kestabilan. Jawaban-jawaban itulah yang disebut dengan anchor itu sendiri. Lalu yang kedua, sesuatu yang kita jadikan andalan atau gantungan untuk menjalani kehidupan ini. Yang ketiga yaitu tempat kita bergantung. Keempat, tempat kita berlabuh pulang kayak seperti rumah kita sendiri. Terus yang kelima, alasan dari perilaku kita atau yang populer kita kenal dengan istilah motif. Next. Sebelumnya sebuah harapan tadi itu sebelumnya PPT-nya itu Pak revisi, ini sudah saya revisi tapi belum saya kirim, itu masih PPT yang lama, maksudnya belum saya revisi. Terus teori anchor ini lahir sendiri itu lahir karena sebuah harapan gitu. Kepada apa atau siapa kita menggantungkan harapan itu sendiri. Yaitu yang pertama ada beberapa faktor, yaitu faktor dari harapan gantungan pada diri kita sendiri, orang lain, material, ide, dan Tuhan. Next, Ma'am. Dan untuk selanjutnya yaitu harapan tadi lahir dikarenakan karena kita galau, kepada siapa sih kita menggantung, usaha, seperti itu. Untuk implikasinya di film Hafalan Sholat Delsa itu seperti yang dilakukan oleh Delisa sendiri. Dia berharap untuk ketemu bapak ibunya, lalu berharap untuk bertemu, lalu ketemu dengan bapaknya sendiri. Terus untuk pas malam itu pas makan, dia bergantung kepada bapaknya, minta digorengkan nasi goreng itu, lalu marah, akhirnya minta makan di tempat pengungsian. Next, Ma'am.
untuk selanjutnya diri kita sendiri. Harapan pertama yang jadi gantungan atau harapan yaitu pada diri kita sendiri. Dan ketika seorang menjadi diri kita sendiri atau sebagai anchornya sendiri, maka perilakunya akan mengarah ke perilaku sombong, membanggakan serta mengagungkan diri sendiri, mengandalkan serta bergantung pada diri sendiri, padahal belum tentu kita bisa sepenuhnya sendiri mengandalkan diri kita sendiri. Padahal ada kalanya kita bisa down dan sebagainya. Nah, untuk film di hafalan sholat dari saya itu sendiri, contohnya saat Delisa yakin bahwa dia bisa pas saat menghafal sholatnya itu sendiri, pas praktiknya dia mengarah, tetapi dia tidak fokus. Setelah dia fokus melihat ibunya serta kalung yang bakal dia dapat, dia nambah semangat untuk praktik sholatnya. Next, Mam. Untuk orang lain sendiri yaitu pendukung materi atau kayak benda atau faktor pendukung, contohnya seperti pas saat tsunami berlangsung, Delisa menggunakan kayu untuk pertolongannya sendiri. Lalu untuk kegiatan di perkemahan sendiri itu saling membantu juga. Delisa juga saling mensupport temannya sendiri, dan dari pihak luar pun dari pihak TNI dan suster perawat di rumah sakit selalu mensupport warga yang terdampak. Next, Ma. Next, Ma. Yang virtuos dulu, Ma. Untuk virtuosnya sendiri itu ide sesuatu yang baik, sesuatu hal yang positif, tetapi dia bersifat abstrak. Dan ketika seseorang menjadi virtuos ini sebagai anggernya, maka ia cenderung akan lebih memaknai, mengambil pelajaran, dan setiap fase kehidupannya, musibah yang dilalui maupun anugerah yang ia terima, ia memaknai secara bijaksana. Untuk di pengaplikasiannya di film hafalan sholat Delisa itu banyak, contohnya seperti Delisa serta keluarga dan masyarakat yang lain yang terdampak secara sabar dan ikhlas mereka menerima kepergian orang-orang terdekatnya, seperti itu. Dia bijaksana dan lebih cenderung akan lebih memaknai, mengambil pelajaran di setiap fase peningkatan dari kejadian tsunami tersebut. Next, Ma. Untuk selanjutnya, Tuhan dalam
virtus ini bisa juga berarti hikmah kearifan kebijaksanaan. Nah, pada taraf ini manusia menjadikan Allah sebagai angkernya. Ini juga seperti sebelumnya bahwasanya di mana teori ini lebih di 3 fase dari 3 teori, 2 teori tadi, teori ini lebih menyambungkan kepada Tuhan bahwasanya Allah ini sebagai angker dari semua kejadian atau virtusnya. Next, Ma'am. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau kurang atau banyak kekurangannya ya saya minta maaf. Baik, ya terima kasih Mbak Retno ya. Jadi secara pemahaman istilah-istilahnya saya kira sudah benar ya. Tapi sekali lagi menggambarkan dinamikanya ini yang mungkin masih perlu dipertajam ya atau dielaborasi begitu ya sehingga tidak terkesan fix begitu. Tadi kan masih ada kesan masing-masing itu seolah-olah dijelaskan secara terpisah sehingga dinamikanya belum kelihatan ya sehingga ketika Delisa menjadikan tongkatnya sebagai support itu kan dia artinya dia menggunakan materi ya untuk mendukung ya. Tapi itu bukan satu-satunya yang dia gunakan waktu itu karena secara hatinya, pemikirannya itu tidak melulu pada materi itu bahkan tidak dirasakan lagi kan gitu. Jadi dalam satu momen itu seseorang itu punya punya anchor yang multidimensional. Artinya pada saat Delisa itu kakinya putus satu, dia menggunakan kayu untuk menyangga kakinya, tetapi hatinya itu juga dia sangga dengan keyakinan, dengan hikmah ya. Kemudian secara sosial dia juga berhubungan dengan orang lain dengan cara yang biasa-biasa seolah-olah tidak merasakan sakitnya gitu. Jadi dalam satu momen itu sebetulnya semua anchor itu bekerja. Nah, anchornya itu bekerjanya secara simultan tetapi hierarkis. Jadi yang prioritas itu yang mana gitu. Kalau prioritasnya itu materi, bisa saja dia berkeluh kesah terhadap tongkatnya ini, tongkatnya kok nggak bisa untuk ini, tongkatnya itu artinya prioritas dia materi. Tapi ketika dia tongkatnya itu betul-betul hanya sebagai alat bantu, dia dengan teman-temannya bisa main sepak bola dengan riang dan dalam hatinya dia bisa mengambil hikmah dari pengalaman itu, artinya kan prioritasnya lebih ke sana gitu. Nah ini yang mungkin perlu dielaborasi lebih jauh ya. Dan mungkin contohnya perlu ditambah juga, jangan hanya Delisa aja, tapi yang lain dengan penjelasan yang utuh juga dalam momen yang mana gitu. Sehingga misalnya Ustadz Rahman ya pada saat ya baru datang itu satu momen kan, satu momentum ya, satu kejadian dalam waktu tertentu. Pada waktu itu anchornya seperti apa ya, mungkin dia anchornya itu lagi goyah waktu itu karena dia merasa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Itu kan artinya dia itu kalau saya terjemahkan bisa saja dia membandingkan dengan orang lain misalnya. Kenapa orang lain? Kenapa kami? Kenapa kita yang dapat musibah ini? Kenapa bukan orang lain ya? Apa salah kita? Ya, bisa aja anchornya self, bisa juga gitu kan. Sehingga itu tidak stabil ya. Nah, tapi begitu dia mulai belajar, Delisa saja bisa mengambil hikmah dan sebagainya, maka anchornya mulai bergeser lagi bahwa oh ternyata ada hikmah di balik musibah. Misalnya itu artinya kita kembali ke virtue prioritasnya. Walaupun ya kondisinya masih sama, tapi kan secara kognitif, afektif itu sudah bergeser. Jadi anchor itu lebih pada suasana hatinya ya, bukan kondisi fisiknya ya, gitu. Seperti itu Mbak Retno ya. Jadi dinamikanya itu penting. Lalu
momen yang mana yang itu digambarkan itu juga penting. Karena Delisa pun sebetulnya sempat goyah juga anchornya ya kan, dia sempat marah-marah, sempat nggak rela ibunya meninggal, dan ini sempat goyah gitu. Tapi kan akhirnya dia bisa stabil, itu artinya anchornya dia sudah lurus ya gitu. Jadi dinamikanya itu yang lebih penting untuk menggambarkan peristiwa demi peristiwa yang dialami seseorang itu. Begitu, Mbak Retno? Baik. Dan yang lain-lain juga ya, nanti kalau masih terjebak pada penjelasan poin per poin itu harus ditambah dinamikanya supaya kita bisa melihatnya itu seperti video gitu, seperti peristiwa yang bertaut-tautan, bukan hanya potret yang diem gitu, enggak ya. Ini dinamis, ini berubah kemana, ini berubah kemana ya. Bisa aja kalau kita contohkan si Umam itu kan tadinya dia anaknya kayaknya jagoan ya, tapi begitu dia mendapat musibah kan tiba-tiba dia nggak berdaya gitu ya. Itu juga terjadi pergeseran anchornya yang tadinya dia merasa dirinya hebat, tiba-tiba dia merasa tergantung pada orang lain, dalam hal ini mungkin ibunya ya yang dia kira meninggal dan sebagainya itu. Jadi ini anchornya goyang ya. Ketika anchornya goyang maka orang itu mengalami kegelisahan atau perubahan yang nantinya membutuhkan penyeimbang lagi supaya kembali sehat gitu. Baik, masih ada lagi yang mau presentasi? Ini sudah jam 5. Mas Imam, Pak. Mas Imam ya. Adi, Pak. Hah? Mas Adi, Pak, itu paling siap Pak biasanya. Mas Adi, Mas Imam katanya Mas Imam dulu. Mas Imam dulu, Pak. Kemarin udah siap dia, Pak. Ya, Imam. Mas Imam udah siap dari kemarin tuh, Pak. Nunjuk-nunjuk orang. Iya, harusnya yang ngomong tuh, Pak. Mas Imam dulu, Pak. Iya, cuma nunjuk dulu, mau. Ayo, Imam. Keburu maghrib loh. Oh. Pak, ini biasanya yang dia Mas Imam, Pak, yang udah tadi nunjuk terus. Ayo, Mam. Saya belum siap, Pak. Belum siap. Ayo, siapa? Ayo. Harusnya itu rebutan saya Pak. Gitu malah nunjuk orang lain semua. Nah, ini berarti kurang kurang bertanggung jawab. Budaya Indonesia itu ya surung-surungan ya. Saya, Pak. Ya, gitu dong. Sip. Mungkin slide udah kelihatan belum, teman-teman? Sudah, slide-nya udah kelihatan. Ya, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan mempresentasikan mengenai review film hafalan Sobat Delisa. Mungkin biar cepat langsung ya. Tadi sudah dijelaskan mungkin di awal tuh Mas Rio itu menjelaskan secara rinci mengenai hafalan Sobat Delisa, di mana ini diadopsi dari sebuah novel. Nah, ini mungkin saya akan menceritakan alurnya dulu. Awalnya itu mungkin Delisa itu gadis kecil sebagai anak bungsu dari keluarga Abi Usman. Delisa kerap bermanja pada ibu dan kakaknya selagi ayahnya bertugas di sebuah kapal tanker perusahaan minyak internasional. Jadi Delisa ini hari-harinya tuh diisi dengan bermain. Ada teman baiknya itu Tiur salah satunya, dimana diisi dengan bermain bola, belajar mengaji di menasah seperti kebanyakan anak-anak muslim lainnya di usianya. Delisa sedang berkutat menghafal bacaan sholat untuk ujian praktek sholat yang lazim dilakukan di sana. Kemudian suatu hari Delisa bersama Umi sedang bersiap menuju ujian praktek sholat ketika tiba-tiba terjadi gempa yang cukup membuat ibu dan kakak Delisa ketakutan. Namun Delisa masih terlalu kecil untuk takut kepada gempa, apalagi dia tak henti-hentinya membayangkan kalung yang
akan menjadi miliknya setelah dia melakukan ujian praktek sholatnya. Kemudian setelah terjadinya tsunami ini, Delisa berhasil diselamatkan oleh prajurit Smith, salah seorang tentara asing, di mana setelah berhari-hari pingsan di cadas bukit. Sayangnya luka parah membuat kaki kanan Delisa harus diamputasi. Delisa menarik iba banyak orang. Prajurit Smith sempat ingin mengadopsi Delisa bila dia sebatang kara, tapi Abi Usman berhasil menemukan Delisa. Di sini Delisa bangkit di tengah rasa sedih akibat kehilangan, di tengah rasa putus asa yang mendera Abi Usman dan juga orang-orang Aceh lainnya. Delisa telah menjadi malaikat kecil yang membagikan tawa di setiap kehadirannya. Walaupun terasa berat, Delisa telah mengajarkan bagaimana kesedihan bisa menjadi kekuatan untuk bertahan. Walaupun air mata rasanya tak ingin berhenti mengalir, tapi Delisa mencoba memahami apa itu ikhlas, mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Mungkin untuk teori ruh ini sama seperti yang disampaikan Mas Rio. Teori ruh ini terdiri dari risk, resiko, ketidakpastian, serta harapan. Interaksi ketiga pada tersebut dapat dijabarkan dalam model matematik seperti yang di slide ini, di mana unsur harapan merupakan unsur terpenting dalam motivasi. Ketika harapan tidak memiliki nilai, maka motivasi pun juga tidak akan memiliki nilai. Sementara risiko dan ketidakpastian akan saling berinteraksi yang menimbulkan beberapa kondisi. Antara lain, ketidakpastian yang memuncak akan menjelma menjadi risiko dan berubah menjadi penghambat termotivasi. Selain itu, bila tak ada risiko secara otomatis akan berakibat pada tidak adanya ketidakpastian. Kemudian ini ada grafik mengenai teori itu sendiri. Terhadap learning helpfulness, optimist challenge, fatalist, optimum opportunity, comfort zone. Mungkin ini dari teori itu ada beberapa penjabaran, di mana yang pertama, Delisa dalam film ini diceritakan awalnya Delisa seorang anak yang periang, gemar bermain serta menjadi tidak bagus dia serta menjadi tidak bersemangat setelah terjadi bencana tsunami karena kehilangan ibu dan kakaknya, serta salah satu kakinya harus diamputasi. Sempat terpuruk dengan apa yang terjadi setelah bencana dan Delisa bisa bangkit kembali dengan semangat baru hidup bersama Abi Usman dan masyarakat Aceh lainnya. Kemudian ada ini mengenai learned helplessness, di mana keadaan perasaan tidak berdaya. Awalnya dia merasa tidak berdaya dengan keadaan ditinggal keluarganya dan kakinya harus diamputasi. Kemudian ada Umam juga ini sama, ada learned helplessness, di mana Umam awalnya itu seorang yang jahil. Mungkin bisa dilihat di salah satu potongan. Dia sering menjahili Tiur bersama Delisa. Dimana setelah terjadi bencana, Umam menjadi seorang anak pendiam karena ditinggal sebatang kara. Kemudian ada Abi Usman merasa terpukul pasca bencana dengan hidup bersama Delisa setelah ditinggal keluarga kecilnya. Beliau tetap sabar dan ikhlas dan semangat hidup demi membesarkan Delisa. Kemudian ada Tiur, teman Delisa yang merasa sedih sebelum terjadi bencana ini. Jadi di skin sebelum terjadi bencana itu, Tiur itu merasa sedih karena tidak memiliki orang tua. Kemudian ada Ustadz Rahman merasa terpukul dengan keadaan di daerahnya setelah terjadi bencana tsunami. Sebelum adanya tsunami, beliau seorang guru ngaji yang baik. Di sini ada ini titik teori mengenai optimum opportunity, di mana keadaan posisi tidak optimum sudah tidak ada ekspektasi lagi setelah terjadi bencana ini. Kemudian ini sama seperti yang dijelaskan sama Mas Rio tadi, hampir sama untuk freedom, untuk teori human motivasi model ada freedom of choice, urgency, meaning, challenge, sama insentif. Kemudian ini untuk freedom to choose, salah satunya Aisyah merasa iri hati setelah Delisa mendapat hadiah dari ibu abinya berupa kalung dan beserta rencana dari akan diberikannya sepeda. Kemudian ada Delisa, ini sangat sabar melihat kondisi kehilangan satu kakinya, akan tetapi ia tetap bersyukur bahwa kaki yang lain masih bisa digerakkan. Delisa menjadi pribadi yang tegar, kuat dengan kepolosan serta sikapnya itu secara tidak langsung. Dia memberikan motivasi dan menghibur orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada prajurit Mr. Smith, dengan melihat kondisi Delisa pada itu, hatinya bergerak untuk mengangkat Delisa menjadi anaknya yang mengajarkan untuk tinggal bersama di Amerika.
Namun pada suatu waktu Abi Usman datang dan menemukan Delisa. Kemudian ada teori urjit ada di dalam Aisyah. Mana kakak Desa tadi merasa iri yang saya sudah jelaskan, merasa iri kepada Delisa. Hal itu yang membuat Aisyah sedih dan kesal terhadap Delisa. Kemudian ada Abi Usman, ayah Delisa yang terlihat begitu sedih melihat kondisi kampungnya yang menghancur karena tsunami. Ia melihat rumahnya yang hancur, tak tersisa dan keluarganya menjadi korban dari bencana tsunami itu sendiri. Kemudian untuk Ustadz Rahman, seperti yang saya sudah jelaskan tadi yang di atas, ini ada unsur dari urjinya sendiri. Kemudian ada meaning, challenge, insentif. Ini hampir sama seperti yang tadi dijelaskan Mas Rio, mungkin inti-intinya hampir sama. Jadi saya ini biar mempercepat untuk di skip. Kemudian ada teori angkur. Teori angkur itu teori kekuatan iman dengan posisi hikmah adalah selalu di atas, dan kepribadian yang kuat itu adalah kepribadian yang selalu dapat mengendalikan dirinya dan meletakkan diri sendiri sejajar dengan orang lain serta harta di bawah. Teori angkur ini ada hikmah, diri sendiri, orang lain, dan harta hubungannya seperti lingkaran. Mungkin bisa dilihat di gambar sebelah kiri itu seperti circle gitu. Perputaran itu pasti berpindah-pindah. Kemudian masing-masingnya itu dapat berubah posisi. Untuk bisa stabil, lingkaran harus dapat direm atau dikendalikan. Makanya ada aturan dari sistem ketuhanan itu sendiri. Mungkin ada beberapa yang berkaitan dengan teori angkur ini menyangkut ada 3 nilai kehidupan yang menyangkut teori angkur ini. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kedua hubungan manusia dengan manusia, yang ketiga ada hubungan manusia dengan alamnya. Di mana hubungan manusia dengan Tuhannya itu seperti dijelaskan tadi ada circle, kemudian ada aturan untuk mengerem itu peraturan dari Tuhan, sistem keagamaan, di mana dalam sistem film Hafalan Surat Delisa terdapat nilai hubungan manusia dengan Tuhan tersebut dapat dilihat dari tindakan perilaku para tokoh dalam menjaga kehidupan. Nilai-nilai tersebut yaitu akidah. Nilai akidah meliputi keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, serta iman kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah atau yang mungkin bisa kita tahu qada dan qadar. Sedangkan syariah itu mengenai ibadah, mengerti perintah, mengerjakan sholat, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Merupakan makhluk sosial, manusia harus mempunyai akhlak yang baik dalam diri sendiri maupun bersosialisasi. Praktis pelaksanaan akhlak kehidupan sehari-hari berpedoman kepada Al-Quran, Sunnah. Nilai-nilai tersebut yaitu tolong menolong, kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, pengorbanan, serta gotong royong. Jadi tadi ada circle, di mana ada di gambar tadi itu sudah dijelaskan ada circle itu. Di salah satu itu ada aspek hubungan manusia dengan manusia. Mungkin di film Hafalan Delisa itu adanya gotong royong ketika terjadi bencana. Kemudian ada hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam itu, hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan yang sangat akrab. Hal ini disebabkan manusia tidak tergantung pada alam. Alam membawa berkah untuk manusia di muka bumi ini. Manusia wajib menjaga, melestarikan alam sehingga alam pun menjadi bersahabat kepada manusia. Dalam kajian ini ditemukan manusia yang menjaga kelestarian alam, manusia yang tidak menjaga kelestarian alam. Jadi ini saya ambil rangkuman mengenai teori angkur yang terdapat dalam film ini. Mungkin sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai baik. Jadi ini tadi banyak interpretasi yang terkait dengan ajaran agama ya, dan itu saya kira sah-sah saja. Cuman kalau kita bawa kepada kepribadian atau dinamika kepribadian seseorang, mungkin jadi sifatnya terlalu umum. Jadi semacam hukum yang sifatnya umum ya. Jadi agak susah untuk mendiagnosis permasalahan yang ada dalam diri manusia. Jadi ini sesuatu yang sifatnya harusnya begitu gitu ya. Nah, sementara dalam teori anchor itu walaupun dia ada satu posisi struktur yang seharusnya begitu, tetapi dia juga memberikan gambaran tentang berbagai macam permasalahan yang akan dialami manusia ya sebagai individu ya, yang itu tidak selamanya itu imannya kuat, tidak selamanya
jiwanya stabil ya. Jadi kadang-kadang mengalami gonjang-ganjing lah gitu ya, atau kegelisahan dan sebagainya itu. Nah, ini yang nampaknya tadi jadi seolah-olah kurang begitu terrepresentasikan fakta itu. Nah, karena penerjemahan dari segi nilai-nilai agamanya tadi menjadikan seolah-olah ini hanya bicara masalah normatif saja gitu. Sementara kalau kita bicara tentang psikologi atau kepribadian itu kita harus mendeteksi juga atau membahas juga bukan yang normatif tetapi yang realitasnya yang terjadi seperti apa, sehingga nanti norma-norma itu bisa kita jadikan acuan untuk mengembalikan realitas ini supaya sejalan dengan norma-norma itu gitu. Jadi ini mungkin kalau secara umum yang saya simpulkan tadi, porsi membahas normanya itu agak terlalu banyak ya, jadi kurang bisa menggambarkan realitas yang terjadi gitu. Bukan berarti salah normanya itu, tapi jadinya kita seolah-olah ceramah gitu, bukan mendiagnosis masalah, tapi mengasih tahu harusnya gini gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita terjebak ya ketika kita menghadapi korban bencana atau penyintas bencana itu juga ketika kita datang dengan langsung menasihati atau semacam memberikan norma-norma itu, mereka jadi malah menutup diri ya, karena ya memang betul yang diomongkan, kebetulan saya mengalaminya sebaliknya gitu. Artinya kebetulan yang dialami adalah sesuatu yang tidak dalam keadaan normal gitu. Makanya norma itu jadi seolah-olah jadi klise gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu situasi atau suatu masyarakat yang sedang mengalami bencana, kita harus lebih menonjolkan istilahnya pemahaman kita tentang realitas yang mereka hadapi. Walaupun norma itu sudah kita pegang ya, jadikan bekal ya, tetapi membicarakan tentang realitas itu jauh lebih penting supaya masyarakat yang kita ajak berkomunikasi itu juga langsung bisa connect gitu. Nah nanti ketika mereka sudah siap, mereka sudah minta dinasihati, baru belakangan apa yang norma-norma tadi itu bisa kita sampaikan. Tapi itu belakangan, dan kalau diminta saja, sebetulnya ketika mereka tidak minta nasihat, tapi kita memahami bahwa mereka sedang mengalami musibah, itu pun sudah membantu mereka kan. Jadi ini hal-hal yang mungkin secara psikologis perlu kita latih dalam diri kita ya, ketika kita mendekati para penyintas bencana itu. Nah, dalam konteks ini kan contohnya adalah Delisa itu. Jadi bagaimana kita memahami apa yang mereka alami itu lebih penting daripada memberitahu harusnya mereka bagaimana. Itu kurang lebih, ini ide umum ya, bukan hanya untuk Mas ini tadi, Mas Imam ya tadi ya, Pak. Tapi untuk semuanya ketika membahas itu sebaiknya memfokuskan pada yang mereka alami itu apa sih gitu, dan di mana sih titik-titik yang bisa diperbaiki gitu ya, di manakah poin-poin yang itu merupakan masalah sehingga kita tahu harus kemana nanti menyelesaikannya gitu, harus bagaimana intervensinya atau bagaimana jalan setapaknya menuju penyelesaian masalah itu. Nah itu teori tadi gunanya utamanya sebetulnya untuk memahami apa yang terjadi. Kan fungsi teori itu ada 4 ya. Pertama untuk mendeskripsikan, jadi apa yang terjadi itu bisa kita jelaskan dengan teori itu secara deskriptif gitu. Oh ini mengalami ini gitu ya. Lalu menjelaskan kenapa kok mereka mengalami itu. Soalnya begini gitu kan. Lalu kita setelah itu baru kita memprediksi atau kita mengarahkan ya bahwa hal ini itu
sebetulnya bisa diperbaiki dengan cara begini gitu. Jadi pertama masuk itu memahami, melacak ke belakang atau menjelaskan kenapa itu bisa terjadi, lalu baru memberikan jalan keluar, ya, memberikan nasihat maupun menyampaikan hal-hal yang bisa mereka usahakan, dan itu pun harus bertahap ya, karena masing-masing orang itu tingkat kesiapannya kan berbeda-beda. Kalau orang sudah siap, dia sudah, katakanlah dalam ilustrasi itu sudah seperti Abi Usman misalnya, kita bisa langsung ngomong tentang hal-hal yang ideal gitu ya. Tapi kalau dia masih seumam misalnya ya, anak kecil yang masih risau dengan dirinya sendiri, ya kita pertama-tama mengangkat dulu ya supaya dia ceria dulu misalnya gitu. Tidak bisa langsung ke arah yang ikhlas atau sabar dan sebagainya. Itu ada tingkat-tingkat tinggi yang baru bisa kita sampaikan kalau mereka sudah siap. Jadi gitu ya cara kita mengapproach permasalahan itu, lalu bagaimana menggunakan teori itu, dan tahapan-tahapannya untuk membantu ya, tahapan-tahapan untuk membantu dengan kerangka pikir teoritis yang sudah kita pelajari ya. Sehingga nanti semakin kita menggunakannya, kita semakin terlatih dan kita akan semakin pandai, lincah, terampil ya untuk melakukan modifikasi atau penyesuaian dengan konteks-konteks yang berbeda gitu. Dan juga pada individu-individu yang berbeda. Itu. Baik ya, saya kira 3 contoh ini cukup ya, sehingga diharapkan dari situ nanti bisa tergambar apa yang diharapkan dari tugas Anda itu. Karena tugas Anda ini sebetulnya bukan hanya tugas di atas kertas ya, bukan ada tugas kuliah, ini termasuk juga menyiapkan diri Anda semua ya sebagai master di bidang kebencanaan ini supaya punya pengetahuan minimal ya, kemudian pemahaman dan kalau bisa ya keterampilan ya dalam melakukan pendekatan terhadap para penyintas bencana itu. Mudah-mudahan nanti bisa dirasakan manfaatnya sedikit demi sedikit ketika sudah dipraktekkan. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu banyak bencana lagi nih ya. Katanya Merapi sudah mulai batuk-batuk, tapi ya mudah-mudahan sudah tenang lagi. Tapi ini hanya sebagai emergency kesiapan untuk emergency. Tapi ini juga COVID ini sebetulnya juga bencana juga ya, cuman pelan-pelan ya, nggak meledak langsung gitu ya. Tapi banyak orang yang mungkin juga belum sepenuhnya bisa menerima keadaan seperti ini. Nah ini mungkin siapa tahu nanti bermanfaat juga untuk mereka gitu. Jelas ya? Ada yang masih mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya itu sebenarnya masih agak bingung yang terkait ini Pak. Berarti dalam misalkan dalam teori ruh atau teori human motivation itu satu orang tuh bisa memiliki lebih dari beberapa model ya Pak ya? Iya, agak beda dikit ya. Kalau yang human motivation model itu kan dinamika ya. Jadi satu orang itu, setiap orang itu dia akan punya freedom to choose, dia punya urge ya. Lalu dia pasti akan menghadapi tantangan dan dia akan mendapatkan insentif gitu. Tapi meaning itu yang belum tentu dijamin. Jadi belum tentu semua orang itu bisa menemukan meaning gitu. Makanya meaning itu kan semacam tujuan akhir atau muara dari itu semua. Jadi orang bisa aja berkutat di freedom to choose dan urge, challenge dan insentif, berkutat di situ ya. Tapi nggak kunjung menemukan meaning. Nah, itu artinya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia masih punya masalah gitu. Tapi kalau orang yang sudah bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, dia
dia mengalami itu juga, mengalami dinamika antara urge, freedom to choose, challenge, insentif itu dia alami juga, tapi dia melihat hikmah dari itu, makanya hikmah itu lalu menjadi meaning itu. Dia bisa belajar dari apa yang dia alami. Kalau orang yang belum mencapai meaning itu, yang ada cuma keluh kesah terus itu. Ya, karena itu memang dinamis, jadi urge dan freedom dan challenge insentif itu selalu sangat gejolaknya itu selalu terjadi dalam diri seseorang. Ya. Ya dalam contoh yang kita alami sekarang, misalnya Anda ini kuliah ini kan ada challenge-nya, ya toh? Tapi juga ada insentifnya, tapi ada urge-nya juga, misalnya lagi malas dan sebagainya, itu kan urge menghambat itu. Tapi Anda juga punya freedom to choose juga. Jadi di samping Anda kadang-kadang malas atau ngantuk, aduh kok sudah kuliah sekian dari kuliah ke kuliah kok nggak ada istirahatnya, misalnya, itu kan menimbulkan urge yang kan. Tapi Anda punya freedom to choose sehingga Anda bisa milih udah bolos dulu atau saya akan menguatkan diri, itu kan freedom to choose. Lalu ada challenge juga, tugasnya banyak dan sebagainya. Jadi itu selalu bergejolak seperti itu. Makanya tidak bisa orang itu dipecah-pecah jadi komponen-komponen itu enggak gitu. Yang bisa ya ada orang yang masih belum selesai dengan itu, masih keluh kesah terus, masih bingung terus, pusing terus, atau orang yang sudah bisa mengambil hikmah dari itu, artinya dia sudah mencapai meaning. Nah, itu kalau orang yang sudah mengambil hikmah, biasanya beban-beban itu jadi tidak terasa berat lagi karena dia sudah ikhlas menerima segala macam challenge, kemudian urge, ya, dan juga insentif itu dia menerimanya dengan lebih ringan gitu, tidak terlalu obsesif gitu. Nah gitu. Jadi hanya dua tipe lah kalau yang di human motivation model. Tapi kalau yang teori roh itu memang ada 5 tipe orang itu, dan 5 itu juga kombinasi dari risk, uncertainty, dan hope. Semuanya itu kombinasi. Ada yang risk-nya terlalu besar, ada yang uncertainty-nya terlalu besar, lalu ada yang hope-nya itu atau risk-nya itu hilang. Jadi hope-nya itu lalu menjelma menjadi ekspektasi, menjadi tuntutan, menjadi pokoknya itu kan. Yang comfort zone itu orang yang tidak mau mendapatkan ketidakpastian, dia maunya pasti. Pokoknya saya harus mau ini. Pokoknya saya tahu beres dan sebagainya, itu orang yang di comfort zone karena dia tidak mau mentolerir ketidakpastian, tidak punya kepekaan terhadap resiko. Gitu maksudnya, ya. Nah, kalau yang anchor itu ada 4 macam, ya. Dia yang virtue-nya di atas, atau self-nya di atas, atau others-nya di atas, atau materialnya di atas. Tapi keempat-empatnya selalu hadir. Cuman posisinya aja yang bergeser-geser. Gitu. Itu mungkin memudahkan ya. Jadi sekali lagi, kalau human motivation model hanya 2 macam, yang masih sibuk dengan dirinya sendiri atau yang sudah bisa menemukan meaning. Lalu kalau roh itu ada 5 macam ya, karena itu perpaduannya itu bisa menghasilkan 5 istilahnya kondisi psikologis ya, psychological stage itu kondisi psikologis yang berbeda. Lalu kalau teori anchor itu menghasilkan 4 macam kepribadian ya, yang itu merupakan suatu pergeseran dari 4 anchor itu. Oke. Ya Pak, mau pertanyaan sedikit Pak. Ya. Seputar tugasnya. Jadi kan tadi Bapak bilang bahwa dikasih kesempatan untuk memperbaiki tugasnya. Nah, itu yang maksudnya apakah kita harus mengirim dulu tugas kita yang ada sekarang ini, nanti ngirim lagi, atau nanti aja setelah kita perbaiki baru kita kirim gitu Pak? Setelah diperbaiki aja, nanti saya buatin tempatnya dulu. Ini kemarin saya belum jadi tempatnya, jadi ada yang uploadnya di depan toh. Untuk waktunya Pak? Ya waktunya sebelum, ini kan tugasnya ini untuk nilai UTS nanti. Ya Pak. Ya, jadi UTS-nya kapan? Pokoknya sebelum UTS. Ya, Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berharap kalau mas-mas dan mbak-mbak ini kan nanti akan banyak di lapangan ya, nanti dipraktekkan dan dirasakan supaya bisa dirasakan manfaatnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.